warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Haji Hilman Hamid. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Ibu Hajah Eri Murniasih yang jauh-jauh dari Bekasi membela, membimbing ibu-ibu membaca, belajar, tilawah dan qiraah Al-Quran. Demikian pula ibu-ibu semuanya, apalagi tadi kata Bu Eli, Bu Siti ya, yang sangat setia ya, menemani ibu-ibu semuanya ya. Kurang warawiri, kurang arupan dicariin, baterainya mati dicariin gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, menjadi ahli Quran insyaallah di surganya Allah nanti. Sedikit saya sampaikan yang sebetulnya sudah kami sudah konfirm dengan Pak Ustadz Fahmi. Sudah saya kirimkan undangan dan jadwal kapan beliau sudah mulai menyampaikan tausiah. Sebetulnya tepat sekali tadi di dalam susunan acaranya jam 9 kurang seperempat ya, jam 10 kurang seperempat. Sebenarnya jadwal kita sudah tepat sekali, namun beliau tiba-tiba tadi malam dapat kabar keluarganya musibah, keluarganya ada yang meninggal di Bogor, sehingga pagi-pagi habis sahur berangkat Bogor tidak ingat apa-apa bahwa hari ini ada jadwal dengan ibu-ibu. Oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf, semoga keluarganya almarhumah yang kembali di sisi Allah, diterima di sisi Allah dengan husnul khotimah. Ada pepatah, tiada akar, rotan pun berguna. Ya. Kalau tiada rotan, akar pun guna, udah biasa. Tiada akar, rotan pun berguna. Tapi terutama apalagi rotan yang digunakan untuk guru mengajar Al-Quran. Iya, benar. Karena untuk memukul yang belum bisa-bisa. Jadi, sedikit saya cerita. Begitu Al-Quran susah, bagaimana nggak susah ibu-ibu dari kecil sampai sudah usia, tadi kata Bu Kamila katanya yang sudah lebih dari 40 tahun. Lebihnya berapa saya pikir? Lebihnya berapa 40 tahun? Saya aja masih udah lebih gitu. Ibu-ibu lebihnya berapa? Tapi nggak perlu dijawab. Jadi dari kecil kita sudah belajar Al-Quran sampai tua masih belajar Al-Quran. Padahal yang seharusnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, Pak Haji Hilman, setelah kita membaca, sudah baca Al-Quran, harus dilanjutkan, ditingkatkan, kita memahami artinya. Ketika kita sudah memahami artinya, kita lanjutkan, kita belajar tafsirnya. Baru kemudian kita sudah paham dengan ayat-ayat itu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah namanya ahlul Quran. Jadi belajar Al-Quran itu memang ada satu ungkapan yang mengatakan begini. At-ta'allumu fis sighar kan naqshi 'alal hajar.
Wa ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Katanya begini, orang yang belajar itu fisihor sejak dari kecil, semenjak dari kecil, bagaimana? Enggak. Itu diibaratkan seperti orang yang mengukir, memahat batu. Oh, tenaga. Sama kalau kita gambarkan anak-anak kalau belajar, baru pagi selesai pesantren Ramadan. Begitu saya merasa mengikuti anak itu bangga. Kemarin sore penampilan ada yang menghafal, ada yang membaca dengan tartil, ada yang belajar pidato, ada yang belajar MC, bahkan udah ditampilkan di traweh. Ada yang belajar rebana, nggak kalah dengan ibu-ibu. Besok boleh tanding ibu-ibu dengan santri. Main rebana, lebih bagus. Gitu. Jadi seperti mengajari, seperti mengukir di atas batu. Begitu susahnya diajari. Ya. Kemarin dipanggilkan juga dongeng. Ada dongeng, biasanya bapak-bapak yang mendongeng ibu-ibu bawa boneka. Tapi saya herannya, bonekanya ngomong tapi mulutnya ibu-ibu nggak kelihatan ngomong. Bisa, namanya pendongeng. Pendongengnya cerita begini tentang Sya'ban, yaitu sahabat Nabi yang meninggal tapi menyesal. Ada 3 hal yang karena sudah diperlihatkan semuanya pada nggak ada yang mendengarkan. Ya. Tetapi setelah itu kelihatannya ini gimana sih anak-anak, nggak ada yang merhatiin. Tapi setelah selesai kasih hadiah, si ibu pendongeng itu kasih hadiah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, nanti akan ibu kasih hadiah. Siapa yang mau tanya, siapa yang bisa jawab, semuanya pada ini angkat tangan. Begitu dipanggil ke depan, ditanya sama ibu, siapa sahabat Nabi yang menyesal ketika saat sakaratul maut, menyesal karena perbuatannya kurang bagus lagi. Namanya bisa jawab, Sya'ban ibu. Ternyata bisa menjawab. Itu karena anak kecil. Kelihatannya sih susah banget, yang jempalikan, yang ngomong sendiri, yang dan seterusnya. Tapi mendengarkan. Beda. At-ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Belajar ketika sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Bagaimana? Mau bikin apa? Begitu diangkat langsung rata lagi. Percaya nggak Bu? Ada di kampung saya ingat. Jadi ada orang tua ini, nenek-nenek, tapi mengasuh cucunya di rumahnya. Si ibu ini begitu rajinnya, ada masjid taklim, ada pengajian di sono, jalan kaki kalau di kampung sampai 2-3 kilo. Udah rutin pengajian hari ini, misalnya Senin Wage, gitu katanya kalau orang kampung gitu kan, Jumat Kliwon dan seterusnya, di sini dan seterusnya. Nah pulang dari pengajian, Nek tadi siapa yang ceramah? Ada Pak Ustadz. Ceramah apa Nek? Ada deh, lucu gitu kan. Bukannya ditanya ceramah tentang apa, jawabnya ada lucu. Nenek udah lupa lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Iya kan? Sama. Padahal ketika mendengarkan ceramah itu mangguk-mangguk begitu pahamnya. Nah, ternyata memang benar itu ungkapan itu. Nafsu. Tapi itu di luar ibu-ibu masih taklim al-hikmah. Insya Allah semua al-hikmah itu ibu-ibu semuanya, buktinya kan pinter-pinter. Tadi bahasa tilawah juga luar biasa, menguasai rumus-rumus tilawah qiraah. Ya Allah, begitu kita senang. Ya, walaupun nggak semuanya Bu ya, jangan bagas. Ada yang saya sering sampaikan,
Jadi ternyata ketika diingatkan, mungkin kalau dengan Bu Hajah nggak berani kali, karena dengan saya baca diingatkan ada salah, jalan aja. Iya, jalan aja, nggak peduli. Saya kadang-kadang ini sebenarnya ibu ini dengar apa enggak sih? Iya. Nah. Ada yang ngaku, alhamdulillah. Sebetulnya ibu-ibu semuanya rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Qur'an ya, kemudian diingatkan, makanya baiknya kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita keraskan. Ya. Membaca Al-Qur'an itu kita namanya membaca tilawah. Karena al-muta'abbadu bitilawah. Al-Qur'an itu menjadi ibadah bernilai pahala ketika dia dibaca. Nah, baiknya ketika kita membaca di rumah maupun di mana dikeraskan supaya orang yang ada di samping sekelilingnya itu bisa mendengar. Ketika ada kita kesalahan, yang mendengar bisa mengingatkan. Nah, kan mengganggu Pak kalau kita baca keras-keras. Ya tidak sekeras apa, maksudnya yang biasa saja, standar normal gitu ya. Kalau malam kita mau baca Quran kalau malam hari di mana saatnya orang sedang tidur, kita nggak boleh justru. Ya, apalagi kita keras-keras orang lagi waktunya tidur, istirahat, kita baca Quran enggak. Baca Quran kan ada waktunya. Justru kita membaca Al-Quran karena mungkin bagus bahasanya biar orang dengar, nah niatnya sudah salah. Tapi itu juga kalau kita mengganggu orang yang sedang istirahat tidak boleh. Kemudian membaca Al-Quran juga ketika ibu-ibu kadang-kadang mungkin di rumah atau mungkin di masjid, ya biasanya yang sering di masjid sambil menunggu waktu kita baca Al-Quran. Begitu ada Pak Habibie mengumandangkan azan, ibu nggak berhenti baca Quran, lanjut terus. Bagusnya ketika ada azan harus berhenti baca Al-Quran. Walaupun baca Al-Quran jadi baca, tetapi ketika ada azan stop dulu. Ya, kenapa? Membalas atau menjawab azan itu jauh lebih penting. Bagaimana tidak penting? Ada dalam hadis katakan orang yang ketika mendengar azan, tetapi dia tidak mau menjawab azan, itu nanti di neraka akan diingatkan telinganya, akan dicor dengan lelehan timah panas. Coba bayangkan. Makanya, ya, ada juga yang mengatakan begini, maksudnya menjawab itu adalah ketika ada panggilan, karena azan itu panggilan sholat, menjawabnya adalah datang ke tempat sholat. Itu akan jauh lebih baik, tetapi setidaknya ketika ada azan, kita menjawab azan. Baik, kembali ibu-ibu rahimakumullah. Kemarin saya sudah sebagian saya ceritakan. Jadi tadi juga ternyata anaknya, ya artinya untuk menggugah semangat teman-temannya. Jadi anak SD, baru SD kelas 1. Ya. Tadi ikut pesantren di Al-Hikmah. Itu sudah menghafalkan Al-Quran dengan fasih, bukan hanya sekedar hafal. Biasanya kalau anak-anak kan menghafalnya karena melalui lisan dulu, pendengaran dulu, belum dari membaca. Ya. Bahkan waktu dia masih usia TK, dia sudah hafal 3 juz. Dan ngajinya masih Iqra, belum ngaji Quran. Masih belajar Iqra, tapi dia sudah hafal 3 juz. Nah, sekarang baru kelas 1 sudah hafal 9 juz. Tadi dibuktikan sama teman-temannya di depan. Saya bacakan, coba hafalkan surat ini, langsung bunyi. Surat ini langsung bunyi. Surat ini langsung bunyi. Ternyata sampai surat coba Arum. Kebetulan Arum baru dihafalkan, bunyi. As-Sajdah langsung bunyi hafal. Ya, jadi kalau begitu sebetulnya belajar Al-Quran itu tidak sulit, tetapi hanya tinggal bagaimana kemauan dan niat kita. Kembali ibu rahimahumullah. Jadi tadi hadis
ungkapan anak suka at-ta'allumu fi sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan naqsi 'alal ma itu adalah benar. Buktinya lagi, kalau kita gambarkan misalnya, gambarkan ibarat pohon, mungkin ibu di rumah ada tamannya. Kalau di kampung saya namanya pohon teh-tehan, karena memang daunnya mirip teh, daun teh. Itu bisa dibentuk gambar ayam, gambar beringin, gambar kotak, hanya pagar dan seterusnya. Bahkan ada yang digambar seperti gambar gajah gitu ya, ada belalainya. Itu dari kecil sudah dituntun pakai kawat. Pakai kawat, dia akan mengikuti. Tapi dia merawatnya itu dari kecil. Coba kalau yang sudah batangnya tinggi keras, bisa nggak dibentuk seperti itu? Nggak bisa. Nah dengan Al-Quran bagaimana? Dengan Al-Quran itu, ini karena Al-Quran itu kalau kita mau baca Al-Quran dengan fasih, yang paling utama sebetulnya, ya walaupun tidak secara langsung, secara teori, belajar Al-Quran yang paling pertama adalah makhraj. Tapi umumnya Bu ya, umumnya kalau kita belajar itu yang kalau nun tanwin ketemu salah satu huruf hijaiyah yang 28 itu ada idhar, itu gombi guna, itu gombi laguna, ada iqlab, ikhfa itu ya. Itu yang dipelajari. Dan itu yang dipelajari juga kalau baca ikhfa dan idghamnya belum tentu diterapkan gitu. Kalau ada nun mati atau tanwin, nun sukun atau tanwin, ketemu huruf ikhfa yang 15 itu harus diikhfakan. Ya. Ya. Misalnya gini. Nun mati ketemu za. Jadi nun sukunnya atau tanwinnya itu, tanwin atau nun sukun sebetulnya sama. Karena at-tanwin nunun sakinatun talhaqul akhir lafdun lakoton. Sebetulnya tanwin itu sebetulnya adalah nun yang mati, ya. Tapi dia bertempat ada di ujung kalimat, ujung kata, bukan ujung kalimat, ujung kata, selalu ada di ujung kata tanwin. Dia akan muncul nun itu ketika dibaca, tetapi tidak muncul ketika ditulis. Kita misalnya ada ba di tanwin, ban, di tanwin fathah, bunyi ban, ujungnya n. Ada nggak nunnya di situ Bu? Ditulis? Nggak ada, adanya tanwin 2 fathah. Ya. Dan ketika ada nun tadi, nun atau tanwin ketemu za, harusnya bacanya bagaimana? Nun sukunnya atau tanwinnya diarahkan ke huruf ikhfa-nya. Tetapi kadang-kadang ibu-ibu bukan diikhfakan, tapi wa anzalna. Nunnya itu sudah samar. Jadi nunnya disamarkan. Wa anzalna. Misalnya an usikum, nun ketemu fa, ikhfa. Bunyinya harusnya nunnya arahkan ke bibir karena fa itu maksudnya ada di bibir. Pusakum. Tetap aja ibu-ibu baca pusakum gitu. Padahal yang dipelajari itu ikhfa, idgham, idhar gitu. Sebetulnya yang paling penting adalah justru pertama awal makhraj. Nah, anak-anak itu biasanya sambil mengenalkan huruf abatata. Kalau ibu-ibu nggak abatata, alif, ba, jim, dal, to, gitu dan seterusnya. Nama-namanya. Belajarnya dari Ini yang kadang-kadang keliru. Dulu kecil waktu belajar bukan Iqra. Kalau Iqra itu munculnya ada tahun sekitar 80-an, tahun 1980-an. Nah, kalau ibu waktu itu sudah dewasa Bu ya. Zaman tahun 50-an mengajinya namanya kalau di kampung samanya turutan atau juz amma. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Ada lagi alif di depan a, alif di bawah i, alif di atas u. Ada yang begitu. Ada yang alif besek u, ada yang seperti itu. Macam-macam. Dituntun sama gurunya.
Kalau nggak bisa melafalkan, ini tadi rotannya. Pakai papan tulis yang hitam Bu ya. Tor gitu. Nah, kalau nggak ngikuti, kalau nggak sama-sama, bukan papan yang dipukul, tapi orangnya. Saya bukan menyesali, tapi saya sering cerita. Karena saya langsung mengalami. Saya ngajinya dulu, namanya di kampung, belum ada TV Bu ya, nggak pernah nonton TV, apalagi HP. Ngajinya di masjid, jam 5 sudah datang, tidur sampai pagi-pagi, pulang dari masjid nanti pagi, setelah subuh. Tidurnya di masjid. Lah belajarnya kapan? Nggak pernah belajar. Belajar kelompok nggak ada di kampung. Ya, ngajinya kadang-kadang sama kakak kelasnya, kadang-kadang sama kakak saya. Terakhir saya ngaji sama bapak. Jadi sama bapak itu karena udah bisa ngaji sama teman. Ngajinya sama kakaknya sama adiknya ya musuh kan biasanya Bu ya. Nggak sayang biasanya. Diajarin kakaknya ngajarin. Jadi dilafalkan dulu. Misalnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, sambil ditunjuk fathah kasrohnya, panjang pendeknya. Nah, dibacakan satu ayat. Ketika itu sesudah dibacakan oleh gurunya, baru si muridnya suruh baca. Nirukan ya ayyuhal. Kurang panjang. Ayyuhalladzina amanu kutib. Nunya lihat ada apanya gitu. Lagi. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutib. Matanya lihat enggak? Itu Bu. Dicolok. Nih dengerin lagi. Diulang lagi baca, gurunya ngajarin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo tiruin. Diulang lagi Bu. Lagi dibaca lagi. Saya baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tinggal telinga, tadi matanya sudah telinganya. Kupingnya pakai enggak? Ini buat apa? Bener Bu, ini bukan cerita tapi beneran. Tapi dengan begitu, alhamdulillah, ya. Sampai sakit-sakit, melotot. Jadi itu kata Nabi, ana absahu man nataqa bidot baida'anni min Quraisy. Saya yang paling fasih mengucapkan huruf dot kata Nabi. Padahal Nabil Umi, nggak bisa baca tulis. Baida'anni min Quraisy, hanya saja orang Quraisy. Kalau orang Quraisy memang bahasanya Arab, makanya fasih mengucapkan huruf bob. Yang ada ibu bukan bob, tapi bob. Misalnya gini, kalau ibu-ibu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya enggak Bu? Bener enggak gitu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salah apa benar? Salah apa benar? Tapi kenapa ibu-ibu bacanya begitu? Udah tahu salah kan? Tapi kenapa tetap begitu? Karena susah. Bo itu punya sifat istitolah. Jadi si lidah itu memanjang. Karena mau bunyi ada di tepi pangkal lidah. Kemudian lidahnya itbak, mengatup. Bo. Nah kalau ditadlil bukan do, tapi itu suara dal. Ya. Makanya yang paling justru penting makhraj yang lebih. Coba apalagi antara sin dengan shot, nggak ada bedanya ibu-ibu. Sin sama shot pasti sama. Ya, saya mau buktikan, suruh baca, kasihan nanti kalau takut malu. Gini, ihdinas sirotol mustaqim. Bener nggak Bu? Ihdinas sirotol mustaqim. Shotnya sin. Sama memang makhrajnya di ujung lidah, tapi sifatnya beda. Beda jauh. Kalau shot, dia itbaq, dia juga isti'la. Tapi kalau sin, dia istifal, dia juga infitah. Tahu apa infitah? Apa itu itbaq? Apa itu jahar? Tahu nggak Bu? Enggak.
Insya Allah kalau yang hari Selasa insya Allah sudah mahir-mahir semuanya. Tapi nggak kamu kalah. Saya ibu-ibu yang hari Kamis itu. Nah, dari alif A, ba, ta, sekarang udah Al-Quran udah juz 2. Gimana? Alhamdulillah al-hikmah. Baik, saya tidak mau kepanjangan Bu. Kalau saya mau lucu nanti lucu semuanya cuma guyonan. Kita nggak guyonan. Tapi begitu ya Allah ya Rob. Saya mulai belajar dengan ibu-ibu di Masjid Al-Hikmah ini dari saya ingat dari 97 tahun 1997 ya. Dulu ibu-ibu awalnya pengajiannya itu hari Selasa, dari zaman jadul itu hari Selasa, nggak pernah dirubah. Makanya tumbuh hari gabungan juga hari Selasa tidak dirubah. Jadi gabungan itu tumbuhnya dari pengajian tahsin Selasa ini 2001 ya Bu Edi, 2001 udah 25 tahun mau ulang tahun gabungan. Alhamdulillah luar biasa Al-Hikmah ya. Bingung saya tadi mau ngomong apa ya. Tadi saya bilang 97 murid-murid saya sudah banyak yang sudah almarhumah ya, sudah banyak almarhumah. Tapi murid-murid saya itu dulu bacaannya hebat-hebat. Mungkin ada yang masih kenal Bu Rafli Nurhan, ada Bu Mahmud Nasution, ada Bu Atita Tasa, ada Bu Mauludin, ada Bu gak usah dihitung semuanya mereka semoga di alam barzah sana mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Itu yang bisa kami sampaikan Bu. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan semangat pada ibu-ibu semuanya. Jadi kalau memang kita ingin untuk mendapatkan menjadi dapat stempel ahli Al-Quran itu, kita tidak peduli atau pinter atau tidak, yang penting kita mau baca. Yang masih susah juga tidak perlu pesimis, malu dan sebagainya. Ya. Makanya bahkan yang belum pernah sama sekali nggak tahu huruf sama sekali ngaji datang Iqra Iqra hari Kamis, insya Allah nanti bisa. Yang penting adalah kemauannya. Nah kalau sudah umur sekian, umur 40 lebih ya, belum mau terbuka juga, mau kapan lagi ya. Jangan sampai datang idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Ketika kematian itu sudah datang kepada salah seorang di antara kalian, lalu qalu, mereka berkata, ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Mau apa? Aku akan mengerjakan sesuatu yang aku belum kerjakan. Di antaranya membaca Al-Quran. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Seperti tadi yang Sya'ban, yang sahabat tadi, ya kan? Ketika wafat saja, sakaratul maut saja sudah ditampilkan. Ya. Makanya, panjang lagi ceramahnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup Khatmil Quran ini dengan membacakan doa. Mohon Pak Bapak Haji Iman untuk